ayat yang disebutkan tadi itu surah Ar-Rum ayat 41 ya. 41 akhir. Ayat sebelumnya di ayat 21 itu ada ayat tentang wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan tasbunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Sama ada. Kira-kira ini berbeda, ini mau berbeda. Terkait dengan tadi ibu-ibu itu, walaupun ibu-ibu yang di luar sana. Iya, tidak ada di sini saya sudah. Istri saya mungkin seperti itu. Istri saya itu tasnya sama di istri saya. Tas satu yang tasnya, tapi di dalamnya banyak tas kecil. Ternyata seperti ini. Tapi tadi mahal harganya yang di dalam itu. Baik. Bencana yang terjadi memang sering sekali kita mendengar bahwa kalimat yang paling cepat untuk menyelesaikan pertanyaan di situ ya sudahlah ini musibah, ini bencana karena apa ya, karena kita yang tidak merawat alam ini sebagaimana mestinya. Tetapi kalau ahli lingkungan bicara, tentu dia mengatakan, oh di sini karena seperti ini, ya. Jadi ada perbedaan persepsi di para ahli itu, ahli ustaz yang bicara pasti lari ke ayat, ya, pasti larinya rujukannya ke ayat. Ar-Rum 41. Tetapi kalau ahli geologi misalnya, ahli tanaman, ahli pertanian itu, inhutani misalnya, tentu dia kekecewaannya yang ditumpahkan itu karena pengolahan di sana yang tidak ramah lingkungan. Nah, melanggar AMDAL. Di sisi yang lain misalnya tadi Pak Sukurman mengatakan, di sisi yang lain dulu di satu daerah, di daerahnya Pak Sukurman itu petani jagung di sana itu menanam hanya sebatas untuk 6 bulan ke depan. Nah, sekarang orang-orang menanamnya untuk 6 tahun ke depan. Iya, untuk segala kebutuhan. Nah, ada yang kita lupa, mungkin kita abaikan, bahwa memang sekarang semakin hari, semakin kesini, semakin jumlah penduduk itu jauh lebih banyak daripada lahan yang tersedia. Nah, sehingga terjadilah urbanisasi, ya lari ke kota. Sebagian warga kita yang dari kampung saya di sana itu lari ke kota, buka kios, jual-jual apa di sana, hanya dengan modal 2x2 meter persegi. Di situ dia tinggal, di situ dia menjual. Pulang di kampung dia seperti orang kaya. Iya, karena gaya hidupnya sudah gaya hidup di sini, di kota di sini. Nah, fenomena ini juga sebenarnya menjadi objek dari penelitian setiap kita yang menempatkan posisi pada posisi intelektual seperti ini. Ya. Karenanya tidak serta-merta barangkali bahwa ayat itu kemudian tepat sekali dikaitkan, disebabkan ke persoalan yang terjadi. Tapi toh pada zamannya Nabi Nuh tadi ditenggelamkan dunia ini bukan karena ulah manusia, karena Tuhan itu mempunyai rekayasa seperti itu. Iya. Ada bahasanya NDS itu adalah itu pada Allah. Ya. Zalika takdirul aziz. Iya, sudah Yasin ya. Sudah Yasin. Bahasanya dari Pak NDS. Jadi iya, jadi oke lah, mungkin ada yang 1-2 kasus yang sesuai persis dengan apa yang dimaksudkan, tetapi sisi yang lain, kasus yang lain mungkin masih butuh penelitian yang lebih panjang. Terima kasih. Ya, tafadhol. Tambah ya. Ibu Aminah. Ini mungkin kalau kesimpulan juga tidak ya. Kalau terkait tadi kalau bahasanya Pak Jihad itu eksploitasi lingkungan, bahasanya Pak Syukur mandi dalam modernisasi. Kalau disebutkan itu kan kapitalisme sebenarnya. Ada budaya kapitalisme dan konsumerisme di sini yang muncul di setiap individu. Yang mereka tidak peduli lagi dengan kebahagiaan orang lain, yang penting dia kaya sendiri begitu. Nah, terus tadi mau tambahkan juga itu yang pendapatnya Pak Sula bahwa tidak semua fenomena yang terjadi di lingkungan kita itu dikaitkan dengan ayat itu tadi.
Nah, jangan sampai kita mencocoklogikan. Padahal, Cocoklogi. ya, Iya. kalau kita angkat teorinya Augusto Comte ya, Augusto Comte itu kan mengatakan begini. Sebenarnya kenapa sih kalau orang-orang tempo dulu itu kan ada budaya animisme dengan dinamisme, di mana mereka percaya dengan ruh nenek moyang, mereka percaya dengan kekuatan-kekuatan benda-benda. Kalau misalnya terjadi sesuatu itu kan mereka langsung nenek moyang marah, Tuhan marah, Tuhannya nenek moyang itu yang marah begitu. Nah, menurut Augusto Comte, kenapa orang berpikir begitu? Karena mereka nggak tahu teknologi waktu itu. Nah, maka muncullah masa transisi. Nah, muncul sampai ke dunia modern yang sekarang ini. Nah, muncullah tadi, ya dia bilang begini, pendapat orang itu yang makanya kan orang-orang liberal itu kan rata-rata tidak mau bertuhan karena dianggapnya orang beragama itu mereka nggak tahu teknologi. Coba kalau tahu teknologi, pasti mereka mengatakan bahwa ya karena alam semesta ini sudah tua, lempeng bumi ini sudah tua, maka terjadi pergeseran lempeng bumi, muncullah tsunami. Jadi tidak selamanya bahwa itu karena tangan manusia. Jadi itu tadi kita butuh memang agak bijak sedikit. Kita melihat dari sisi apa ini, karena tidak semua langsung dilihat dari sisi itu. Tapi ada satu lagi sebenarnya yang agak menggelitik ini kemarin kejadian di Palu, yang katanya kejadian di Palu itu karena tradisi budaya daerah di situ. Jadi bukan karena geografi, bukan karena ekologi, bukan karena budaya, tapi karena tradisi budaya masyarakat yang membuat Tuhan marah. Nah ini lagi yang perlu kita ini, apakah betul seperti itu, ataukah memang kondisi lempeng bumi di Palu waktu itu memang sudah apa setidaknya dia untuk menormalisasi keadaan lingkungannya dia harus seperti itu, lingkungan harus seperti itu katanya seperti itu. Jadi mungkin ada perlu beberapa pendekatan untuk menganalisis ayat ini. Tidak selamanya juga kejadian di alam semesta itu karena langsung campur tangan manusia, tapi memang fenomena alam memang yang mencari posisinya kembali, memperbaharui dirinya, ataukah mungkin juga karena faktor tradisi masyarakat yang sudah mulai berubah, ya. Tapi ada hal juga yang agak ini yang saya analisa, kan begini, apa sih membedakan bencana alam sama hukuman? Apakah ini bencana alam hukuman Tuhan, ataukah memang kondisi geografi? Ini kan biasa kita susah membedakan. Ini sekarang Tuhan lagi marah atau memang alam? Saya pernah mendapat analisa seperti ini. Jika kejadian itu misalnya ada bencana terjadi, memang ada istilahnya tanda-tanda sebelumnya. Ya misalnya kayak tadi ada memang misalnya penggurukan tanah, penebangan pohon. Ya itu ya bisa jadi itu karena faktor alam. Tetapi misalnya begini. Ini anggaplah ini gunung ya, gunung tinggi begini, gunung tinggi seperti itu, terus ada ekor di sini terus tiba-tiba menyeberang begini. Ada hal yang mestinya tidak ada tanda-tanda alam, atau misalnya kayak peristiwanya Nabi Nuh yang memang memusnahkan manusia, itulah hukuman. Nah tidak ada tanda-tanda alam yang mengarahkan ke situ, makanya itulah hukuman. Tetapi kalau misalnya itu bencana alam ini ada tanda-tanda alam, begitu. Tapi tidak semua juga itu dikategorikan sebagai hukuman Tuhan. Gitu. Itu analisa yang pernah saya dapat. Jadi ya kita perlu melihat beberapa sisi juga. Tidak selamanya seperti itu. Ya, seperti itu saya. Atau mungkin saya menarik mungkin. Ya. Ada mungkin ketimpangan fisik Ya. dan ada ketimpangan non fisik. Ya, bisa jadi. Nabi Nuh itu ketimpangan non fisik. Kalau gelimpengan, katakanlah peristiwa. Konten lagi lah. Saya satu sisi setuju dengan apa yang dikatakan juga oleh saudara Jihad, bahwa sebelum kita melakukan sesuatu itu apakah ini ada efeknya untuk tempat ini atau bagaimana? Kalau misalnya di tempatnya siapa Jihad diambil tanahnya untuk ikut kemudian dimampar ke tempat lain, kan bagaimana dengan orang yang diambil tanahnya ini? Nah itu harus dipertimbangkan dulu, ya. Itu yang saya tidak setuju juga dengan Pak Nurdin. Kemudian kalau menurut saya supaya lingkungan kita ini bagus, semestinya yang mengambil kebijakan itu adalah pemerintah supaya tidak terjadi namanya eksploitasi lingkungan. Bahwa siapa saja yang melakukan kerusakan maka hukumannya seperti itu. Tapi apa yang terjadi malah dia yang harus memegang peranan itu, tapi ada juga keterkaitan di dalam menjadi susah kita untuk ngomong seperti itu.
keras. Kalau saya dari semua dari Bapak Ustaz Irwan, Pak JS, Ibu Amina, Pak Sgullah, Ibu Pataling dan pemateri itu sendiri. Kalau saya punya pemikiran ini simpelnya mungkin pemikiran saya itu simpel. Kenapa? Kita kembali dulu ke diri kita sendiri. Kalau dari semua pendapat-pendapat bahwa oh ini salah pemerintah lah, ini salah kita semua lah dan sebagainya. Kalau saya pribadi ya menghadapi semua kejadian-kejadian yang sudah ada di sekitar kita ini, yang kembali ke kitanya dulu. Pernahkah kita misalnya pernahkah kita atau sesering apa kita memberikan dampak yang baik pada lingkungan kita ini di sekitar kita saja dulu. Kita tidak maksudnya untuk membahas lebih jauh, sebenarnya itu kita pernah tidak mensumbangsikan suatu hal yang bisa menyelamatkan bumi kita ini. Contohnya misalnya hal kecil, membuang sampah pada tempatnya, misalnya membersihkan lingkungan rumah kita sendiri misalnya, atau lingkungan di dekat-dekat rumah kita. Apakah sudah itu pertanyaannya? Pernahkah kita menyumbangkan, ada sumbangsi kita kepada lingkungan kita sendiri? Jangan sampai kita sibuk menyalahkan orang lain di sekitar, di luar sana, atau pemerintah bahkan yang tidak katanya tidak mempertimbangkan amdal dampak lingkungan. Iya, itu semuanya. Tapi kalau menurut saya ya hal terkecil yang harus kita lakukan adalah berangkat dari diri kita sendiri dulu. Iya, kita berangkat dari diri kita dulu sendiri. Yang kedua, kalau misalnya tidak seperti tadi yang dikatakan Ibu Pataling bahwa ini tidak dipertimbangkan bagaimana dampak dari apa yang kita lakukan. Kalau menurut saya semua yang dilakukan, misalnya semua yang dilakukan oleh pemerintah kita dalam tanda kutip ya, itu sudah dipikirkan dengan matang. Itu tidak mungkin misalnya kita mengambil satu keputusan yang pada akhirnya itu bisa merugikan orang yang lebih banyak. Kan kalau saya seperti itu pendapat saya. Jadi yang pertama berangkat dari diri kita dulu sendiri, bagaimana menyelamatkan bumi kita ini, lalu kita memikirkan hal-hal yang lebih luas lagi. Dan yang kedua mengenai itu ya pasti orang-orang yang berada pada dalam tanda kutip pemerintah itu sudah memikirkan dengan baik hal-hal yang akan terjadi. Yang akan terjadi. Betul. Ya, terima kasih. Oke, itu loh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu loh tambahan dari Ibu Nur Syam. Mungkin sudah bisa dikembalikan ke Ibu Dokter. Ade, Ibu Dokter. Oh masih ya? Oh pertanyaan saya satu pertanyaan. Oh saya kembalikan ke Ustadz Jihad. Terlalu aneh. Ya baik, terima kasih.